Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, Kak Sharon mau ingetin ya, kalau di rumah harus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa. Kita mau mulai ibadah, namun sebelumnya kita berdiri, kita nyanyi lagu Mark PA. Ayo berdiri nih. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menghidungkan Kidung Ceria dari 297. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tutup fokus ibadah ini dalam kasih karunia-Mu. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 297 bait yang ketiga. Nah adik-adik, pelayan firman minggu ini akan dibawakan oleh Kak Weske. Selamat pagi adik-adik.
kasih Kak Seren. Sama-sama. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak Engkau sudah kumpulkan kami pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah hamba yang membawa firman, biarlah firman ini menyatakan kebenaran bagi adik-adik yang ada di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk, saatnya kita mendengarkan cerita yang satu ini. Adik-adik, sekarang kita mau menceritakan firman Tuhan. Kakak mau menceritakan firman Tuhan dengan 3 tokoh ini, yaitu tokoh Habel, tokoh Henok, dan tokoh Nuh. Kakak mau cerita yang gambar pertama dulu ya adik-adik. Gambar, yaitu gambar tokohnya itu Habel. Habel ini ya adik-adik tahu bahwa Habel ini orangnya selalu rajin datang beribadah dan membawa korban persembahannya itu kayak misalkan adik-adik punya uang dan uangnya itu adik-adik persembahin ke gereja. Nah tapi dengan si Habel ini dia membawa korban persembahannya itu dengan kambing dombanya. Dia tahu itu milik Tuhan Yesus. Habel semuanya ini mempersembahkan buat Tuhan Yesus dan Habel ini orangnya yang sangat percaya dan bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan memberikan hasil yang pertamanya itu yaitu ternaknya itu yang tadi adik-adik, ternaknya itu kambing dombanya buat Tuhan Yesus. Ternak yang dipilihnya pun itu adalah yang berlemak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, tokoh keduanya itu tokoh Bapak Henok. Bapak Henok ini orangnya sangat bergaul dengan Allah. Dia mempunyai komunikasi yang sangat berat. Dan Bapak Henok inilah orang yang setia kepada Allah. Kenapa kakak bilang dia selalu berkomunikasi? Karena Bapak Henok ini selalu berkomunikasi kepada Allah. Seperti dia berkomunikasi mau minta pertolongan, mau pergi kemana-mana, berdoa makan, berdoa mau tidur, berdoa mau aktivitas. Dan
Bapak Henok ini selalu berjalan beriring bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik mau berjalan seperti Bapak Henok? Bapak Henok ini orang yang taat dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Henok ini berkenan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sehingga Bapak Henok ini bisa berhubungan sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik mau seperti Bapak Henok ini yang mau berjalan dengan Tuhan Yesus dan mau mempunyai berhubungan dengan Tuhan Yesus dan sangat dekat kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan tokoh ketiga, yaitu tokoh Nuh. Adik-adik pasti pernah dengar cerita tentang tokoh Nuh ini kan? Nah, kakak mau mengulang lagi cerita tentang tokoh Nuh. Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar? Karena buat dia berjaga-jaga, seperti ada hujan bisa mendatangkan banjir kan adik-adik. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Padahal Nuh itu tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Tapi dia tetap membuat perahu yang sangat besar itu. Walaupun Nuh ini sudah mendengar bunyian seperti rintik hujan, sesekalinya tangannya mengadah untuk merasakan tetes hujan yang sedang jatuh. Hujan itu datang dan menjadi banjir yang besar sangat tinggi. Kalau saja Nuh tidak mempercayai Tuhan Allah, tidak mau mendengarkan perintahnya, tidak mau membuat perahu besar itu, Nuh tidak akan selamat dari banjir seperti itu adik-adik. Nah, lalu Nuh ini membuat perahu yang sangat besar buat dia masuki dalam pintu besar perahu itu, lalu menutup pintu perahu itu. Itu adalah iman adik-adik, sikap percaya dari Nuh. Dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau membuat perahu itu walaupun dia tidak tahu kapan hujan dan banjir akan datang, dia tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari 3 cerita yang tadi kakak ceritakan itu, tokoh Habel, tokoh Henok, dan tokoh Nuh adik-adik. Adik-adik, ada hal yang harus kakak ingatkan kepada adik-adik. Yang pertama itu, iman berarti percaya atau yakin pada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Salah satu cara berhubungan dengan Allah yaitu dengan berdoa. Kita selalu memilih waktu untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan Allah. Yang ketiga, kita harus tetap melakukan perintah Allah sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang keempat, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau mengingatkan satu lagi. Adik-adik jangan lupa menonton live streaming IMPA pada hari Minggu. Karena itu salah satu adalah contoh iman yang percaya. Adik-adik, kita diingatkan untuk setiap hari mengikuti IMPA. Walaupun sekarang lagi keadaan begini, adik-adik diingatkan selalu oleh kakak-kakaknya jangan lupa menonton IMPA live streaming di YouTube. Dan kakak ingatkan sekali lagi, adik-adik jangan lupa berdoa buat suasana saat ini, supaya dengan doanya adik-adik kita bisa bertemu teman-teman, bisa ketemu kakak-kakak lain. Adik-adik diingatkan untuk berdoa supaya
situasi kondisi saat ini reda adik-adik, supaya kita bisa bertemu dan berkumpul di gereja. Dan adik-adik jangan lupa membaca Alkitab walaupun kita sedang ada di rumah, sedang di dalam rumah nih adik-adik. Adik-adik jangan lupa membaca Alkitab. Kalau adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, sepertilah tokoh cerita yang kakak ceritain itu. Tokoh ceritanya itu ada tokoh Habel, Henok, dan Nuh. Seperti itu adik-adik. Adik-adik diingatkan jangan lupa beribadah walaupun live streaming. Dan adik-adik jangan lupa berdoa untuk situasi saat ini. Dan adik-adik yang lebih utama lagi jangan lupa membaca Alkitab. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih telah berjalan menemani kami di sepanjang hidup ini. Jika Engkau tidak menyertai kami, langkah kami pasti terhenti pada jalan-jalan kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan hidup. Kami bersyukur kepadamu, sebab pada tubuh kami masih Engkau anugerahkan nafas kehidupan di setiap detik jalan kehidupan kami. Kami pun berdoa bagi gerejamu di sini, agar persekutuannya, sehingga sebagai para pelayan khusus dan umat, dapatlah kami saling menopang pelayanan satu terhadap yang lain. Semua orang yang Tuhan percayakan untuk dipanggil bekerja di ladang kebun anggurnya di jemaat ini, termasuk sebagai pengasuh guru di sekolah minggu kami, berdoa senantiasa Bapa Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuki aktivitas untuk anak TK menggambar atau mewarnai. Kalau untuk anak kecil itu sandi mata, nanti ada kodenya, kayak misalnya 1 itu A, 2 itu B, dan seterusnya. Kalau untuk anak tanggung, membuat pembatas Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1. Selamat mengerjakan. Adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa amplop dan uang persembahannya disiapin ya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 38. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan
doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya bisa berguna bagi gereja kami, khususnya untuk pelayanan PA. Dan berkatilah juga persembahan kami ini buat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami minta panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah ini. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Ceria 291. Dengarkan Tuhan doaku ini. Adik-adik, tiba saatnya terima berkat. Tuhan Allah Bapa kami, tolong sertai dan lindungi kami selalu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.